Sebelum melakukan nekropsi, kita harus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Peralatan nekropsi unggas yang pertama itu ada pisau, yang kedua gunting bedah, yang ketiga pinset, yang keempat pemotong tulang, yang kelima sarung tangan, yang keenam syring dan jarum, yang ketujuh sanitizer atau desinfektan, yang kedelapan botol sampel, yang kesembilan label, dan yang terakhir itu vacuum thinner. Selain kita mempersiapkan peralatan nekropsi, kita juga harus mempersiapkan diri kita sebagai petugas. Yaitu pertama, kita menentukan lokasi nekropsi. Kita harus memperhatikan prinsip biosecurity untuk lingkungan dan kitanya sendiri. Idealnya itu dilakukan di luar lokasi kandang. Nah, untuk kitanya sendiri, kita harus mempertimbangkan apakah hewan yang akan kita nekropsi memiliki potensi terhadap penyakit zoonosis. Apabila ada potensi, kita harus menggunakan APD yang lengkap seperti masker dan menggunakan sepatu boot dan menggunakan sarung tangan. Kita juga jangan membawa agen infeksius ke dalam kandang, juga jangan sampai membawa agen infeksius ke dalam kendaraan. Selanjutnya kita melakukan prosedur nekropsi. Yang pertama, sebelum hewan dieutanasia, kita harus mempelajari terlebih dahulu diagnosis secara klinis menurut pemeriksaan sebelumnya atau keterangan dari sang pemilik, dan dilakukan juga diagnosis sementara yang paling sesuai. Kedua, jika unggas masih dalam keadaan hidup, kita harus memeriksa terlebih dahulu tubuh bagian luar dan diamati gejala klinis tertentu. Diperiksa secara teliti adanya parasit eksternal pada bulu dan kulit. Diamati warna pial dan cuping telinga. Diperhatikan pula terhadap kemungkinan adanya diare, leleran dari paru, nares, dan mata, serta kemungkinan adanya kebengkakan dan perubahan warna daerah fasial. Unggas yang masih dalam kondisi hidup dapat dieutanasia dengan cara mematahkan leher pada persendian atlanto occipitalis, emboli udara ke dalam jantung. Yang selanjutnya, unggas yang telah menjadi bangkai hendaknya dibasahi dengan air terlebih dahulu untuk menghindari bulu tidak berterbangan agar tidak mengganggu saat nekropsi, dan karena hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran. Selanjutnya, bangkai dibaringkan pada bagian dorsal dan dibuat suatu irisan pada kulit di bagian medial paha dan abdomen pada kedua sisi tubuh. Paha ditarik ke bagian lateral dan diteruskan irisan dengan pisau sampai persendian sacrofemoralis. Irislah kulit pada bagian medial dari kaki atau paha dan periksa otot dan persendian pada daerah tersebut. Lalu buat irisan melintang pada kulit daerah abdomen. Lalu kulit ditarik ke bagian anterior dan irisan tersebut diteruskan ke daerah torak sampai mandibula. Irisan pada kulit juga diteruskan ke bagian posterior di daerah abdomen. Selanjutnya kita perhatikan warna, kualitas, dan derajat dehidrasi dari jaringan subkutan dan otot-otot dada. Lalu buat irisan pada otot di daerah brachialis kiri dan kanan untuk pemeriksaan nervus dan plexus brachialis. Selanjutnya, buat irisan melintang pada dinding peritoneum di daerah ujung sternum atau processus kyphoides ke arah lateral. Dibuat juga suatu irisan longitudinal di daerah abdomen melalui linea mediana ke arah posterior sampai daerah kloaka. Cara ini akan membuka cavum abdominalis. Selanjutnya, buat irisan longitudinal melalui M pectoralis pada kedua sisi sternum sepanjang persendian costochondral. Semua kosta ini mulai dari posterior ke anterior. Pada bagian anterior, irislah pada kedua sisi torak, lalu harus bertemu pada daerah rongga dada setelah memotong tulang coracoid dan clavikula. Cara ini akan membuka rongga dada. Selanjutnya, periksa kantung udara di daerah abdominalis dan thoracalis. Periksa juga letak berbagai organ di dalam cavum thorax dan abdominalis sesuai posisinya tanpa menyentuh organ tersebut. Jika akan mengambil sampel untuk isolasi bakteri, jamur, virus, harus melakukan secara aseptis. Perhatikan kemungkinan terhadap adanya cairan eksudat, transudat, atau darah di dalam rongga perut dan rongga dada. Saluran pencernaan dapat dikeluarkan dengan memotong esofagus pada bagian proksimal proventriculus. Saluran pencernaan dapat dikeluarkan dengan memotong esofagus pada bagian proksimal proventriculus. Lalu tarik seluruh saluran pencernaan ke arah posterior dengan memotong mesenterium
sampai pada daerah kloaka. Periksa bursa Fabricius terhadap abnormalitas tertentu. Hepar. Nah, hepar lien dikeluarkan dan dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, buat irisan secara longitudinal pada proventriculus, ventriculus, intestinum tenu, cocum, kolon, dan kloaka. Periksa terhadap kemungkinan adanya lesi dan penyakit. Saluran reproduksi dikeluarkan dan oviduk diiris secara longitudinal. Kemudian periksa ovarium yang meliputi stroma dan folikelnya. Periksa ureter dan ren pada posisinya ya. Organ tersebut dikeluarkan untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Nervus dan plexus ischiadicus diperiksa setelah otot abduktor pada bagian medial paha dipisahkan. Bangkai dibalik hingga kepala menghadap operator. Selanjutnya dibuat irisan pada sisi kiri sudut mulut. Diteruskan ke paring, esofagus dan inguinal Periksa terhadap adanya abnormalitas pada organ tersebut. Kita buat irisan pada sisi kiri sudut mulut. Kita teruskan ke paring, dan esofagus. Kemudian kita periksa apakah ada abnormalitas pada organ tersebut. Kemudian kita periksa tiroid dan paratiroid di daerah trakeanya. Sama, kita lihat apakah ada abnormalitas atau tidak. Kemudian kita iris laring, trakea, bronkus sampai ke pulmo. Jadi organ itu tersebut kita keluarkan secara bersamaan. Kemudian kita angkat, kita periksa ukurannya, warnanya, konsistensinya, dan lainnya. Untuk pemeriksaan jantung itu kita periksa mulai dari perikardium, atrium, ventrikel kiri dan kanannya. Kita lihat apakah ada abnormalitas atau tidak. Untuk paru dipotong di bagian atas secara melintang yang dekat mata sehingga kafum nasi dan sinus dapat kita periksa apakah ada cairan atau lesi atau lainnya. Kemudian kita iris pada kulit antara kaput dan sulcusnya, persendiannya kita periksa di tendo gastrocnemius dan gastroflexor digitalis. Untuk pemeriksaan otak, kita dapat mengeluarkannya dengan cara itu kulit di daerah kepala kita buka, kemudian dibuat irisan dengan gunting dari foramen magnum ke arah os frontalis yang membentuk sudut 40 derajat. Kemudian pada kedua sisi tenggorok itu selanjutnya dibuat irisan melintang yang menghubungkan kedua sudut mata luar. Nah, itu irisan udah kita iris, kita buka. Nah, kemudian bulbus olfactorius, nervi cranialisnya dipotong sambil mengeluarkan seluruh bagian otak. Hipopisanya yang masih melekat pada tulang tengkorak kita keluarkan dengan mengiris durameter yang mengelilingi sela tursika. Kemudian sinus paranasalesnya kita periksa dengan membuat potongan melalui garis median hidung.